Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 9 and today we are going to discuss about the culture context of media interpretation. Okay, let me introduce our member. I am Rizka Alfiana as first pemateri, and then Mia Rosanti Putri as second pemateri, Rahma Aulia as third pemateri, and last is Susila Yunia as last pemateri. Okay, let's on the first point. The first point, the role of culture in media. Culture not being a major determinant in media interpretation is that there is enough commonly in their audience impact across culture, so that key aspects of the communication have similar effect regardless of the culture. Furthermore, it has been proposed that globalization has brought about this homogeneity. Jadi, culture atau budaya itu tidak menjadi penentu utama dalam interpretasi media. Sehingga kunci aspek dalam komunikasi memiliki efek yang sama terlepas dari budayanya. Lebih jauh lagi, globalisasi ini sudah disesuaikan dengan keserbasamaan untuk menghindari dampak dari setiap budayanya. Efek efek dalam komunikasi itu sudah diserbasamakan menghindari lintas budayanya. Contohnya seperti globalisasi media sekarang ini yang terjadi ketika terdapat sebuah komunikasi media terbatasnya komunikasi media lintas budaya, seperti kepedulian terhadap anak-anak akan gambar media tentang kekerasan. Kedua, popularitas sinetron yang luar biasa seperti telenovels dari Amerika Selatan yang pernah menjadi film yang sukses pada waktunya. The opposing view and arguing that an examination of the culture context of both the academic research and the audience reception is important to gain a full picture of what happening in media interpretation. Jadi dalam bab ini tidak berfokus pada media, tetapi ini memiliki pandangan lain dan argumen lain bahwa budaya kita akan mendapatkan gambaran lebih tentang budaya melalui sebuah research atau penelitian atau persepsi dari orang lain. Misalnya menurut ada beberapa penelitian dari para ahli seperti Griffiths 1973, 2000
Psikologi Sosial, Moscovici, 1981, Psikologi Budaya, Stringer, Schwender, and Hart, 1990, and Studi Budaya misalnya Alustari, 1999, telah terjadi pergeseran di mana mereka menganalisis komunikasi menjadikan dari analisis komunikasi menjadi analisis budaya. Salah satunya yaitu research milik Alustrasi 1999 tentang resepsi audiens, mengkaji hubungan yang lebih kompleks antar penonton dengan program sebagai elemen terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka yang mencangkup budaya mereka dan apa artinya bagi mereka dalam wacana kehidupan sehari-hari mereka. Media efek. Pengaruh media dalam ilmu komunikasi, khususnya dampak televisi terhadap khalayaknya, telah dibuat seolah-olah tanpa mengacu pada budaya tertentu. Ada pemisahan yang jelas dari konteks budaya di mana perdebatan muncul dari hasil studi menunjukkan efek media dengan implikasi yang dihasilkan bahwa efeknya mungkin universal. Dengan globalisasi pesan media, kita juga memiliki globalisasi yang menyertai kekhawatiran tentang efek media pada khalayak, terutama anak-anak. Banyak orang menduga adanya korelasi antara meningkatnya tingkat kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh anak-anak dan remaja, dengan budaya kekerasan yang anak-anak kita jumpai di televisi, dalam film video, dalam permainan komputer, dan melalui media sosial internet. Carlos 1999. Perdebatan akademis tentang efek kekerasan media dirangsang oleh karya Bandura dan rekan-rekannya pada awal tahun 1960-an di Amerika Serikat. Dalam percobaan mereka, anak-anak kecil 3-6 tahun diperlihatkan dalam keadaan tertentu untuk meniru model dewasa yang mereka amati meninju dan memukul boneka Bobo yang meledak. Studi ini dan kelanjutannya memperbaiki kondisi di mana pemodelan akan atau tidak akan terjadi. Bandura 1977. Sebagai hasil dari penelitian ini, televisi dipandang sebagai panutan dalam membentuk perilaku untuk meniru anak-anak. Dengan demikian, penonton dilihat sebagai rentan di bawah kondisi yang tepat untuk pengaruh media. Akibatnya dikatakan bahwa menonton perilaku kekerasan di televisi kemudian dapat mengarah pada perilaku kekerasan dalam kehidupan nyata dan memiliki bukti efek yang tampaknya universal. Selanjutnya, sebuah insiden baru-baru ini di mana seorang anak laki-laki ditikam dengan serius selama peragaan ulang pertarungan pisau belati yang dilakukan anak laki-laki itu terlihat di tayangan ulang televisi dari film James Dean Rebel Without a Cause adalah pengaruh imitatif dramatis dari stimulasi film. Bandura, Rose 1963. Ini dengan jelas menetapkan konteks budaya penelitian yang mengikuti kekerasan pemuda dalam masyarakat Amerika. Kekhawatiran publik tentang kekerasan pemuda di Amerika Serikat telah merasuki penelitian dan kepentingan pemerintah di media mendasari jumlah yang dapat kita lihat konteks dasar yang sama dalam tinjauan komprehensif penelitian kekerasan media. Potter 1999. Potter 1999 mengungkapkan keprihatinan yang merupakan bagian dari debat publik dalam masyarakat Amerika yang melibatkan pemerintahan Amerika Serikat juga. Laporan Ahli Bedah Umum tentang Kekerasan Pemuda 2001 juga berfokus pada kekerasan pemuda dalam masyarakat Amerika sebagai masalah untuk pemeriksaan dan penjelasan. Paragraf pertama dari kata pengantar laporan ini mencatat peristiwa di sekolah menengah
Columbine pada bulan April 1999 ketika dua siswa menggunakan senjata untuk membunuh 12 sesama siswa dan seorang guru sebelum mengarahkan senjata pada diri mereka sendiri. Dengan demikian, wacana dalam budaya Amerika Serikat yang memberikan dorongan untuk laporan tersebut. Meskipun laporan ini tidak secara khusus membahas penggambaran kekerasan di media, paparan kekerasan di televisi pada usia dini 6-11 tahun dipandang sebagai salah satu faktor resiko kekerasan remaja. Isu untuk lingkungan media global modern adalah bahwa konteks budaya mungkin sering hilang ketika sebuah teks memasuki budaya yang beda. Seorang penulis Amerika yang menulis untuk audiens Amerika tidak perlu menjelaskan kekhawatiran tentang efek media dalam masyarakat umum mereka, meskipun jelas Potter sangat membantu. Kesulitannya, masyarakat ini belum tentu sama dengan masyarakat pembaca seperti penulis. Ketika buku memasuki pasar global, sementara kejahatan senjata adalah masalah di Inggris. Skalanya minimal dibandingkan dengan tokoh Potter dari Amerika Serikat, dengan banyak orang Inggris tidak pernah memilikinya. Namun, di luar perhatian khusus Amerika Serikat, mungkin lebih tepat di lingkungan media global untuk menyimpulkan seperti yang ditulis Gunther dan M.C. Aller 1997 di Inggris. Perdebatan seputar kekerasan televisi akan terus berlanjut baik di ranah publik maupun akademik. Mengambil contoh dari genre film kungfu Hong Kong, salah satu interpretasinya adalah film-film tersebut mengandung serangkaian insiden kekerasan. Namun ini bukan satu-satunya interpretasi. Bruce Lee, superstar dari genre tersebut, lebih suka menggolongkan karyanya sebagai aksi daripada kekerasan. Logan 1995. Penampilan bintang utama lainnya, Jackie Chan, dipandang oleh penonton sebagai balet dan komedi. Jadi kita seharusnya tidak mengharapkan wacana kekerasan media yang sama untuk komunitas seperti Hong Kong dengan tingkat kekerasan remaja yang lebih rendah dan tidak akan menghargai konotasi yang sama ditempatkan pada anak-anak yang meniru pahlawan layar mereka. Jika kita melihat contoh Jepang, kita dapat melihat bahwa baru-baru ini ada kekhawatiran publik tentang kekerasan pemuda, terutama sebagai akibat dari pembunuhan yang dipublikasikan dengan baik oleh orang-orang muda. Perdebatan tentang penyebab kejahatan ini telah difokuskan pada sifat masyarakat Jepang modern, bukan kasus pada media. Telah ditemukan bahwa sistem sosial dan ekonomi yang diarahkan untuk kesuksesan materi telah menyebabkan tekanan tingkat tinggi pada kaum muda untuk keberhasilan akademis dan banyak yang merasa sulit untuk mengatasinya, menjadi terisolasi secara sosial. Dengan demikian, persoalan kekerasan pemuda dikontekstualisasikan baik dalam peran sistem pendidikan maupun sifat hubungan sosial dalam masyarakat Jepang dalam periode perubahan. Sementara ada diskusi tentang bagaimana menangani orang muda dalam sistem peradilan pidana, banyak perdebatan berfokus pada ikatan sosial dan kontrol sosial dalam masyarakat Jepang yang berubah dan kesejahteraan spiritual dan emosional kaum muda di dalamnya. Japan Eco 2000A, 2000B, 2001, 2005. Oleh karena itu, di Jepang, publisitas baru-baru ini tentang kekerasan pemuda tidak mengarah pada pemeriksaan media itu sendiri, tetapi lebih pada pemeriksaan masyarakat itu sendiri. And the next is audience interpretation. Selain banyak karya tentang media effect, ada peneliti kedua yang mengkaji peran aktif halayak atau audiens dalam menafsirkan makna pesan media. Karya ini berfokus pada keterlibatan penonton dengan drama televisi yang biasa disebut sinetron atau opera soap. Di
Di pasar global modern, program-program televisi dari Amerika Serikat telah diekspor ke banyak negara di seluruh dunia dan program-program ini seperti Dallas dan Serial Friends seringkali mencapai angka audiensi yang sangat tinggi di negara tuan rumah. Salah satu angka audiens yang paling luar biasa untuk sebuah program televisi adalah 200 juta orang yang menonton episode terakhir dari The Rich Also Cry di Rusia pada tahun 1992 hingga 70% negara menonton program tersebut. Namun, salah satu hal yang menarik dari contoh ini adalah bahwa program itu sendiri bukanlah produk Rusia sama sekali, melainkan sebuah telenovela Meksiko dari tahun 1979 dengan judul asli Los Ricos También Lloran yang didubbing ke dalam bahasa Rusia. Sekilas, kita dapat melihat keberhasilan fenomenal dari program tersebut sebagai bukti daya tarik yang luas untuk program televisi tertentu. Meskipun transmisinya di berbagai negara, telenovela dari Meksiko, Brasil, dan sejumlah negara Amerika Serikat lainnya ditonton di lebih dari 100 negara di seluruh dunia, dan perkiraan pemirsa global sekitar 2 miliar pemirsa. But the quality of language and culture change when a production is exported across languages and times. Jadi kualitas bahasa dan budaya berubah ketika sebuah produksi diekspor melintasi bahasa dan waktu. Kita dapat memeriksa dua aspek dari cara audiens menginterpretasikan sebuah program. Yang pertama, kita dapat memeriksa makna yang mereka berikan pada program, bagaimana misalnya orang Rusia menafsirkan alur cerita Meksiko, apa yang terjadi ketika program televisi dari suatu negara disiarkan di negara lain, apa perbedaan mereka dalam menginterpretasikan, dan yang kedua itu kita dapat menguji kenikmatan estetis dari program tersebut. In communication analysis, the initial model presents the communication flow as a process that will produce effect on audience members. For example, watching a lot of television is considered to have a cultivation effect, as it provides the material for forming viewers' belief. Contohnya, jika sebuah program televisi menunjukkan tingkat kejahatan kaum muda yang lebih tinggi daripada statistik kejahatan yang sebenarnya, maka audiens yang menonton televisi dapat melalui kultivasi mengembangkan keyakinan bahwa tingkat kejahatan kaum muda lebih tinggi daripada yang sebenarnya. In cultural studies, it is also argued that audience might generate a number of alternative meanings for a program. This causes the audience to make their own meaning of the program, so if a program is shown in a different culture, we might have a different interpretation of the home audience. Hal ini juga didukung oleh Libis and Katz dalam analisis mereka tentang opera populer Amerika Serikat, yaitu Dallas, yang bercerita tentang keluarga kaya pemilik minyak. Yang penelitian ini dilakukan oleh kelompok budaya yang berbeda yang menonton episode program tersebut yang dilanjutkan dengan diskusi bersama peneliti. Yang inti dari hasil dari diskusi tersebut adalah bahwa orang kaya tidak bahagia. Para peneliti menemukan bahwa dalam diskusi kelompok memahami isu-isu yang diangkat melalui latar belakang budaya mereka sendiri. Misalnya, pemirsa seperti Rusia lebih cenderung mengutip peran sosial seperti pengusaha-pengusaha dalam diskusi mereka tentang motivasi dalam program, sedangkan orang Amerika dan anggota kibbutz cenderung menggunakan penjelasan psikologis. Orang Arab melihat imoralitas dalam program, sedangkan orang Rusia fokus pada kapitalisme sebagai faktor korup. Menariknya, salah satu negara di mana Dallas tidak populer adalah Jepang, di mana hanya ditampilkan selama 6 bulan sebelum dibatalkan. Para penulis berpendapat bahwa kelompok Jepang sangat kritis terhadap program tersebut karena inkonsistensi atau ketidakcocokan baik dalam cerita dan karakter. The uses and gratification approach proposed for reason why viewers choose to watch television programs. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk mencari tahu apa yang terjadi di sekitar kita sebagai referensi untuk rasa identitas kita sendiri,
sebagai bentuk koneksi, dan sebagai hiburan. Selanjutnya ada Acosta Alzuro mewawancarai Venezuela dari El País de las Mujeres, sebuah telenovela Venezuela non-tradisional yang menggambarkan isu-isu sosial yang tertanam dalam budaya, termasuk pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, aborsi, dan homoseksualitas. Dia menemukan bahwa isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga yang telah menjadi bagian dari perdebatan publik selama beberapa waktu diterima oleh penonton, tetapi isu-isu lain seperti aborsi dan homoseksualitas yang merupakan isu-isu bermasalah dalam budaya Venezuela, banyak konteks budaya interpretasi media kurang dapat diterima, sehingga karakter yang memilih untuk tidak melakukan aborsi disetujui oleh audiens. Keberhasilan telenovela di luar negara asalnya dapat dilihat sebagai negara tuan rumah yang membawa mereka ke dalam budaya mereka sendiri. Mereka menjadi bagian dari komunikasi dalam budaya, subjek diskusi sehari-hari, dan kendaraan untuk terlibat dalam isu-isu seperti gender dan hubungan dalam masyarakat yang berubah. Case analysis. We know that there are so many cultures in the world, as it is known that the media plays an important role in developing a language and culture. So there's a positive effect from media. Some media such as YouTube and television are considered to have great potential in this regard due to their worldwide distribution. There is content that can be obtained from various countries, so we can get many culture, language from this media. The content we get can be a great adaptation if filtered properly. For example, there are fashion week culture from France, makeup tutorials from Korea, and so on. From watching these contents, we learn culture and language simultaneously. So there will be a correlation between a culture of one country and another country. And after a few times, we will understand the benefits of having media. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.